Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur pada pagi hari ini oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan kita bisa menikmati udara, kita bisa di dalam keadaan yang saya percaya di dalam keadaan yang baik oleh karena kita semua berada di dalam Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada persekutuan doa pagi pada pagi hari ini saya mengajak kita menyiapkan hati kita mau bersama-sama membawa pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Oleh karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan setiap kita, biarlah kita boleh meninggikan dan memuliakan namanya. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tired, feel broken heart, but my love won't fade, says the Lord. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tired, feel broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Powerful, knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us, more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. This overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns up, but my words stand, says the Lord. When the world gets tired, feel broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds. You're more than enough for me. Jesus, you're our lives in your hands. You're in control. This overflows. You're more than enough
Bentuklah setiap hati kami ya Tuhan. Biar kami sungguh Tuhan, di hari-hari ini Tuhan, kami benar-benar turut dengan kehendak Tuhan. Ubah pikiran kami Tuhan, perbaharuilah setiap budi kami Tuhan, sehingga kami dapat membedakan manakah yang kehendak Allah Tuhan, yang baik dan yang sempurna Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami benar-benar mau menyadari kami tinggal di dalam dunia ini, dunia ciptaan Kau Tuhan. Kami mau menyadari Tuhan, Engkau adalah Sang Pencipta Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Tuhan. Sehingga ketika kami melihat Tuhan, di sekitar kami Tuhan, kami melihat pepohonan, kami melihat tumbuhan Tuhan, kami menyadari itu semua Tuhan adalah ciptaan-Mu Tuhan. Yang begitu indah Tuhan Kau ciptakan Tuhan. Dan biarlah kiranya mengalir syukur Tuhan dari dalam hati kami melalui lidah bibir kami Tuhan. Kami boleh menaikkan ini semua Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau setia, Kau baik Tuhan. Kau tidak pernah akan meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Engkau Allah Tuhan yang setia Tuhan. Dan kami mau percaya Tuhan akan setiap firman-Mu Tuhan yang iya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami juga akan bersama-sama mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang hidup Tuhan. Yang begitu dapat memberikan kemerdekaan Tuhan di dalam hati kami. Dapat memberikan kekuatan peneguhan Tuhan bagi setiap kami yang letih, yang lesu, yang membutuhkan kekuatan ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan adalah firman yang akan menolong setiap kami Tuhan untuk melakukan bagian yang harus kami lakukan Tuhan di dalam dunia ini ya Tuhan. Tolong setiap kami. Tolong hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan Tuhan. Biarlah kiranya sungguh Tuhan Engkau Allah Tuhan yang memimpin hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang berkata-kata ya Tuhan Yesus Tuhan. Dan bukalah hati setiap kami Tuhan. Telinga roh kami Tuhan. Biarlah kami benar-benar Tuhan mendengar isi hati-Mu bagi setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya Tuhan. Dari awal hingga akhirnya Tuhan ke dalam tangan kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk membuka bacaan firman Tuhan yang terambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. 2 Petrus 3 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan berkata, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saudara, di dalam pembacaan firman Tuhan yang tadi kita bersama-sama mendengarkan saudara, ini merupakan surat dari Petrus kepada jemaat saudara yang dituju saudara. Dan di dalam satu konteks, di dalam bagian yang tadi kita baca ini, di dalam satu konteks mengenai hari Tuhan yang dahsyat. Apa itu hari Tuhan yang dahsyat Bapak Ibu Saudara? Artinya hari di mana Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Nah saudara, di sini Petrus memberitahu kepada jemaatnya apa yang harus dilakukan
ketika kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Di dalam bagian yang tadi kita baca, saudara, dikatakan sambil menantikan semuanya ini. Jadi saudara nanti bisa, saya ajak nanti saudara bisa membaca sendiri ya secara pribadi. Itu di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, saudara, ya, di situ untuk kita bisa untuk Bapak Ibu saudara bisa tahu. Nah, di situ saudara, sambil menantikan semuanya ini, artinya ketika Yesus datang, saudara, dan juga bumi ini akan hancur, saudara, dan akan digantikan dengan langit dan bumi yang baru. Artinya sambil menantikan semuanya itu, saudara, ya, sambil menantikan semuanya ini, dikatakan apa? Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi saudara, di dalam masa penantian ketika Yesus sudah mau datang ke dunia untuk yang kedua kalinya, kita umat Tuhan seharusnya menggunakan waktu-waktu yang ada untuk kita menata diri kita dan menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, saudara. Artinya saudara, harus selalu kita taruh di mindset kita, di pikiran kita, saudara, bahwa Yesus sudah mau datang. Tapi kita nggak tahu, saudara, kapan Dia akan datang. Kita nggak tahu hari dan masanya, saudara. Tetapi di dalam firman Tuhan, saudara, Tuhan Yesus mengatakan akan ada tanda-tandanya, saudara. Kalau saudara melihat kejadian yang sekarang tengah terjadi di dunia ini, ya saudara, bencana alam di mana-mana, saudara, gempa bumi, saudara, kelaparan, saudara, dan keadaan yang begitu kacau seperti yang saat ini kita sedang alami, saudara. Itu semua adalah tanda-tanda di mana Yesus sudah mau datang untuk yang kedua kalinya. Dan Yesus mengatakan, saudara, bahwa sebelum Dia datang itu semua harus terjadi, saudara. Jadi seperti seumpama wanita yang hendak melahirkan, saudara, semakin waktu-waktu dia mau melahirkan anaknya itu kan ada kontraksi, saudara, itu semakin sakit. Jadi semakin sakit, semakin udah mau keluar itu semakin sakit, saudara. Nah, itu seperti itu, saudara, kedatangan Tuhan itu. Jadi keadaannya itu, tanda-tanda itu semakin kuat. Perang di mana-mana, saudara, kita melihat, saudara, perang dunia pertama, perang dunia kedua, saudara, dan itu semakin intens, saudara. Dan sampai di saat ini, saudara, kalau kita melihat keadaan yang tengah terjadi di dalam dunia ini, saudara, tanda-tanda itu sudah jelas sekali, saudara. Itu menandakan, saudara, ini bukanlah waktu yang seharusnya kita pakai untuk bermain-main lagi, saudara. Saudara, di dalam Matius 24 ayat yang ke-38-39, waktu Tuhan Yesus khotbah mengenai akhir zaman, dikatakan bahwa hari kedatangan Anak Manusia itu, ya saudara, itu seumpama seperti zaman Nuh, saudara, ya. Saya akan bacakan ayat 36-39. Sebab bagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ayat ke-7, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi saudara, sama seperti keadaan pada waktu zaman Nuh, ya saudara, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Poin yang ingin dituju di sini adalah begini, saudara. Jadi ketika Nuh sudah mendapatkan perintah dari Tuhan untuk membuat bahtera karena dia akan mengirimkan air bah, saudara, Nuh itu, saya percaya di firman Tuhan juga dikatakan dia adalah pemberita kebenaran. Ketika dia dapat pesan Tuhan seperti itu, dia pasti memberitahukan kepada orang-orang di sekitar, bahkan ada keluarga yang sudah dikasih tahu air bah akan datang, seperti itu, ya. Tetapi mereka bukannya sungguh-sungguh, saudara, mendengarkan, memberikan perhatian, memberikan deep attention kepada
yang Tuhan sampaikan melalui Nuh ini, saudara. Tetapi mereka ngapain, saudara? Nah ini, saudara. Mereka makan, minum, kawin dan mengawinkan, seperti itu ya. Artinya apa? Mereka itu menjalani kehidupan seperti layaknya yang nggak ada air bah, nggak akan datang air bah ini. Jadi ya udah jalani keadaan seperti biasa. Mungkin ada yang bertani seperti itu ya, saudara. Begitu. Jadi tidak ada satu sikap mental, saudara, yang mempersiapkan bahwa ini air bah udah datang. Nah ini sama seperti nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara. Dikatakan nanti orang-orang ya menganggap ya ini Tuhan Yesus nggak datang sampai sekarang ini kok belum datang seperti itu ya. Makanya di sini di ayat yang ketiga dikatakan yang terutama harus kamu ketahui ya bahwa pada hari zaman akhir akan tampil pengejek-mengejek dengan ejekannya itu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Saudara, akan ada orang-orang yang menyindir, dari dulu sampai sekarang juga sama-sama aja. Nah, dengan pemikiran-pemikiran yang seperti ini, saudara, mereka melakukan kegiatan seperti biasa ya, bisnis seperti itu ya, mereka melakukan kehidupan seperti biasa dan tidak memberikan attention kepada peringatan bahwa Yesus udah mau datang untuk yang kedua kali. Nah, saudara, ketika peringatan itu sudah disampaikan di firman Tuhan kepada jemaat, saudara, seharusnya hendaklah yang bertelinga mendengar. Seharusnya kita harusnya lebih lagi, saudara, sebagai umat Tuhan, ketika kita mengatakan saya pengikut Tuhan, seharusnya kita memberikan attention kepada firman Tuhan ini, saudara. Artinya apa, saudara? Mari, saudara, di hari-hari ini kita lebih memusatkan fokus kita bukan kepada perkara-perkara yang di dunia di bawah ini, tetapi perkara-perkara kerajaan Allah yang di atas, saudara. Karena Yesus sudah mendatang, saudara. Jangan sampai kita menganggap kita masih mikir udahlah kita invest begitu banyak di dunia ini, saudara, sampai akhirnya ketika Yesus datang, saudara, dan didapati tidak mempersiapkan diri, sudah terlambat. Jangan sampai seperti orang-orang yang tidak mendengarkan peringatan dari Nuh di zaman Nuh tersebut. Mereka merasakan, itu orang gila, nggak benar hidup, masa mau datang air bah. Dan mungkin ketika air bah itu datang, saudara, hujan itu datang, saudara, ketika itu mungkin merasakan, oh enak nih, dingin. Tadi kan panas, aku bisa tidur sepoi-sepoi santai seperti itu. Tetapi makin lama, kok hujannya gak berhenti seperti itu kan ya. Dan terus hujannya datang terus sampai akhirnya ternyata hujan itu udah berhenti nanti, saudara. Sampai pada akhirnya banjir, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya mereka mulai menyadari dan mulai berpikir, wah kayaknya benar ini nih perkataan Nuh. Tetapi saudara, semuanya itu sudah terlambat. Ketika bahtera itu sudah tertutup dan sudah berjalan dan sudah banjir begitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu semua sudah terlambat. Saudara, jangan sampai waktu-waktu yang ada saat hari ini kita tidak mempersiapkan diri kita. Sambil menantikan semuanya ini, kita harus menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan, saudara. Kita harus tetap mengerjakan kehendak Tuhan di dalam dunia ini. Mulailah kita sisihkan segala perkara-perkara dunia ini dan lebih berfokus kepada perkara-perkara yang ada yang di atas. Anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagi kita untuk menerima keselamatan, saudara. Artinya selama masa waktu yang ada ini, mari kita pakai untuk kita selalu mengecek benar enggak saya sudah melakukan kehendak Tuhan. Kalau sedang kita menyimpang, saudara, bertobat segera, saudara. Bertobatlah segera, saudara. Karena kita tahu dunia yang kita tinggal ini bukan rumah kita sesungguhnya, saudara. Akan ada langit dan bumi yang baru, saudara. Disitulah rumah kita selama-lamanya, saudara. Tetapi di dunia yang saat ini akan hancur, saudara. Ini akan diganti dengan langit dan bumi yang baru, saudara. Sebab itu, saudara,
Baiklah saudara, kita menjadi orang-orang yang be alert, waspada saudara. Terus berjaga-jaga, ready, siap saudara. Supaya kita benar-benar kapanpun Tuhan Yesus datang, kita itu siap dan didapati tak bercacat dan tak bercelah saudara. Dan didapati kita memiliki perdamaian, hubungan dengan Tuhan itu dalam keadaan damai dan bukan di dalam keadaan sebagai seorang yang memberontak saudara. Tidak sedang berlawanan, tetapi karena kita melakukan kehendak Tuhan, pekerjaan Tuhan, kita berada di dalam keadaan yang damai relasinya dengan Tuhan. Janganlah kehilangan peganganmu yang teguh saudara. Di ayat 17 dikatakan, tetapi kamu saudara-saudaraku kasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Terus pegang saudara, apa yang sudah Tuhan berikan, jangan sampai saudara itu kita lepaskan. Kita percaya di dalam Yesus saudara. Satu-satunya keselamatan hanya di dalam Dia. Kerjakan keselamatan itu. Jangan kita hanya melihat itu sebagai sebuah status saudara. Tetapi hidupilah apa yang kita imani itu di dalam perbuatan kita sehari-hari. Khususnya di hari-hari ini ya saudara. Ketika dunia semakin kacau seperti ini saudara. Seharusnya kita semakin bergantung dan berharap kepada Tuhan. Dan bukan bergantung dan berharap kepada apapun yang di luar Tuhan saudara. Baiklah pada pagi hari ini kita bersama-sama berefleksi, melihat introspeksi ke dalam diri kita saudara. Apakah saya saat ini benar-benar menaruh Tuhan di tempat yang terutama di dalam hidup saya? Jikalau tidak, mari bertobat saudara. Kembalilah selama masih ada kesempatan. Jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang, Dia sudah datang. Kita belum bertobat, kita belum sungguh-sungguh, semua itu terlambat saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu ya Tuhan. Biarlah kiranya kami memiliki hati yang benar-benar mempersiapkan diri kami akan kedatangan Engkau Tuhan yang kedua kali Tuhan. Engkau akan datang segera Tuhan. Kau sudah memberikan begitu banyak petunjuk Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kami buta oleh karena ilah-ilah zaman di dunia ini. Jangan biarkan Tuhan karena perkara-perkara dunia di dunia ini. Mungkin ada impian-impian yang belum tercapai Tuhan. Ambisi-ambisi kedagingan dan hawa nafsu kami Tuhan. Ataupun keamanan, kenyamanan di dunia ini membuat kami tidak ready, tidak mempersiapkan diri kami. Sehingga semuanya itu menjadi terlambat ketika Engkau sudah datang Tuhan. Roh Kudus, kiranya Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan menolong setiap kami pada pagi hari ini. Untuk benar-benar Tuhan kami memberikan telinga kami Tuhan kepada firman-Mu dan kami benar-benar mau melakukannya. Saudara, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama juga kita mau berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama saudara, mari kita berdoa untuk setiap iman pertumbuhan kerohanian setiap kita jemaat Kelapa Gading, Kerawang, Solo maupun saudara-saudari yang saat ini sedang menyaksikan streaming persekutuan doa pagi ini. Saudara, mari kita berdoa supaya baik kita jemaat yang sedang menyaksikan, kita memiliki iman yang makin teguh dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita makin sungguh-sungguh dengan waktu yang ada untuk tidak mengisi hanya untuk kesenangan semata, untuk mengisi hawa nafsu setiap kita. Saudara, tetapi kita sungguh-sungguh benar-benar fokus mempersiapkan diri kita dan benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan. Mari saudara, saya mengajak setiap kita untuk kita berdoa.
Tuhan tolong Tuhan setiap kami Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan kami yang menyatakan bahwa kami adalah pengikut-Mu Tuhan. Biarlah benar-benar Tuhan apa yang kami percayai, apa yang kami imani itu benar-benar terrefleksikan di dalam perbuatan kami, di dalam setiap tingkah laku kami. Kami benar-benar menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sejati. Bukan hanya sekedar menjadi sebuah label ataupun status Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, tetapi kami benar-benar Tuhan mengikuti Engkau Tuhan, dan itu terpancar dalam setiap kehidupan kami ini. Tuhan tolong kami Jemaat Kelapa Gading di Kerawang, di Solo, maupun setiap saudara-saudara yang sedang menyaksikan streaming ini, biarlah kiranya Tuhan menolong setiap kami Tuhan. Kami boleh benar-benar memiliki hati yang cinta dengan Tuhan. Kami boleh semakin memperdalam relasi kami erat dengan Engkau Tuhan. Justru Tuhan, seharusnya kami mulai harus meninggalkan segala hal yang ada di dunia ini Tuhan. Karena kami tahu dunia ini akan berlalu Tuhan. Dan langit dan bumi yang baru akan hadir Tuhan. Tolong setiap kami mampukan, biar Roh Kudus yang memampukan kami. Anugerah-Mu boleh memperlengkapi kami untuk kami melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan yang kedua saudara, mari saya mengajak setiap kita untuk kita berdoa untuk keamanan untuk bangsa negara Indonesia di tengah-tengah keadaan selama masa PPKM ini. Kita tahu saudara ada begitu banyak sektor yang terkena dampak oleh karena masa-masa ini. Dan kita berdoa memohon biarlah Tuhan yang menolong bangsa kita saudara. Dan kiranya tidak ada hal-hal yang dapat menimbulkan semakin keresahan, hal-hal yang membuat rakyat menjadi bergejolak sehingga ada kerusuhan atau apapun hal-hal yang membuat menjadi gelisah, hal-hal yang tidak diinginkan oleh setiap kita saudara. Mari kita memohon supaya biarlah kiranya Tuhan yang mengaruniakan keamanan untuk bangsa kita Indonesia. Mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa pada saat hari ini Tuhan. Ketika kami melihat keadaan negeri kami Tuhan, di mana keadaan yang saat ini tengah terjadi begitu sangat berdampak kepada berbagai lapisan masyarakat yang ada di Indonesia Tuhan. Begitu banyak orang yang sudah di PHK, begitu banyak orang-orang yang mengalami kesulitan Tuhan oleh keadaan ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, memohon kemurahan Tuhan boleh tercurah atas negeri bangsa kami. Supaya walaupun di dalam keadaan yang seperti ini ya Tuhan, rakyat boleh tetap dikuatkan ya Tuhan. Dan kami berdoa, kami menolak Tuhan segala tindakan-tindakan anarkis dari orang-orang yang mungkin Tuhan menjadi karena putus asa, mereka nekat Tuhan. Kami berdoa, memohon kiranya Tuhan jauhkan semuanya itu ya Tuhan. Karuniakanlah keamanan Tuhan atas negeri kami, bangsa Indonesia. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami memohon ya Tuhan, belas kasihan Tuhan atas negeri kami ini, Indonesia ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan yang menggerakkan anak-anak Tuhan yang Tuhan berikan hati Tuhan untuk boleh juga berbagi kasih Tuhan dengan mereka yang kekurangan, dengan mereka yang sedang mengalami masalah kesulitan ekonomi ya Tuhan. Tuhan yang gerakan Tuhan, mereka yang mungkin sulit bahkan berpikir bagaimana bisa makan untuk besok aja mereka sulit Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menggerakkan anggota-anggota tubuh Kristus Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberkati setiap mereka yang saat ini sedang kesulitan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari kesempatan ini Tuhan yang Tuhan berikan. Kami boleh bersama-sama Tuhan bernyanyi, mengekspresikan syukur kami, memuji, nyatakan iman kami Tuhan melalui pujian yang ada, menyembah-Mu. Dan kami boleh diingatkan, bahkan ditegur melalui firman-Mu Tuhan.
dan juga segenap segala doa, syafaat, seruan kami yang kami bawa kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan ini ya Tuhan. Biarlah kiranya bukan hanya di persekutuan doa pagi ini saja Tuhan, kami melakukan disiplin-disiplin rohani yang ada. Tetapi di dalam hari-hari kami pun juga, waktu-waktu kami sehari-hari Tuhan, biarlah kami boleh menyediakan waktu Tuhan untuk Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah mau datang untuk kedua kali. Jangan sampai kami tidak mempersiapkan dengan baik. Tetapi biarlah kami boleh didapati menjadi hamba yang baik dan yang setia. Kami melakukan pekerjaan Tuhan dan kami bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami, dan kami mengembalikan semuanya itu buat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini. Kami menyerahkan untuk segenap aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Roh Kudus tuntun setiap kami supaya kami boleh terus dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.